Iya, komunitas biola Tangerang. Halo semuanya. Oke, kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Silakan Kak Agnes ke tengah. Ya, kok coachnya duduk? Oh, iya. Coach Joni ke sini, Mbak. Iya. Mungkin lelah. Halo, I'm Francisco. Oke, nah ini juga dengan Kak Agnes. Nah ini di Sapa Indonesia Akhir Pekan, akhirnya nih kedatangan komunitas biola Tangerang. Mungkin bisa diceritakan dulu untuk komunitas biola Tangerang ini kepada teman-teman ini, komunitasnya seperti apa? Apakah cuma lokasi di Tangerang dan ngumpul atau seperti apa Kak Agnes? Sebenarnya sih komunitas biola Tangerang ini emang dibentuk karena kita merasa di Tangerang ini butuh gitu wadah untuk teman-teman yang emang berminat dan punya bakat. Terus, cari temen di mana nih? Gitu sih. Jadi selain di media sosial, cari temennya di komunitas kayak gini ya? Yes, benar. Wah, banyak banget. Ini bahkan ada yang paling kecil berapa nih Kak Agnes umurnya nih? SD kelas, novel kelas 4. Kelas 4, malu nih. Iya, takut kayaknya. Gemeter kayaknya. Tapi kalau untuk coach, kalau misalnya untuk belajar biola, sebenarnya lebih bisa ataupun juga makin mahir itu di umur berapa sih? Apa kayak umur sampai saya ini bisa mahir juga kayak mereka? How old people can learn the violin or is From there 3 till 90. from 3 till 19. Jadi dari umur 3 tahun 3 tahun sampai 19 tahun. 90. 90? 90. 90. Yes, 90, 90 tahun masih bisa. Berarti kayak saya ini 30 masih bisa kali ya. 30? 30 Oh, terus bisa. sih. No problem. No problem. No problem. Oke, nah ini juga menarik. Nah tapi kalau untuk belajarnya sendiri, ini dari komunitas sendiri, awalnya ini ngegabunginnya, kan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih, dari Taman Suropati dipindahin ke Tangerang. Ini gimana nih awal ceritanya mungkin? Karena sebenarnya sebelumnya kan saya tuh belajar di Taman Suropati. Oke. Gitu kan. Nah terus lumayan ya kalau misalnya harus bolak-balik ke Tangerang, Ongkos, iya ya kan, bener. belum yang lain-lain gitu kan. Kenapa kita nggak bikin di Tangerang aja nih? Tangerang kan banyak juga tempat terbuka hijau gitu kan yang bisa kita manfaatin. Kenapa kita harus ke Jakarta kalau di Tangerang bisa? Oke, Gitu. tapi awalnya belum ada Coach Joni dulu ya berarti ya? Awalnya belum bergabung ya Joni? Belum. For the first time you don't involved in komunitas biola Tangerang? Saya sudah tahu komunitas sudah 6 tahun ya. 2015. Ya, since Lima- 2015. Saya tinggal di Belanda. Yes. Terus kalau saya di Jakarta, saya visit komunitas. Oh, jadi awalnya ngelihat dulu, Ya, visit saya dulu. suka komunitas. Oke. Nah, itu terus udah kayak gitu untuk ngajarinnya kan teman-teman kan ada yang nih mungkin masih baru kayak aku mau gabung nih masih baru, ada yang mungkin sudah mungkin ada yang mahir juga mungkin di sini atau mungkin levelnya intermediate atau advance mungkin ya. Enggak sih. Itu gimana tuh biasanya tuh untuk nyamain skillnya untuk bisa gabung jadi satu kesatuan kayak gini? Jadi emang sebenarnya kan dari awal terbentuknya pertama itu ya yang tadi aku cerita, kenapa kita nggak bikin komunitas nih biar di Tangerang biar bisa Oke. latihan bareng. Ini anak Tangerang semua ya berarti ya nih? Tangerang semua. Oh ya ini muka-mukanya Tangerang semua nih kayak aku, kalau aku Tangerang semua. Oh gitu. terus. Saya udah capek. Nah terus abis itu kumpul lah kita lewat medsos kan. Mana nih yang pemain biola Tangerang, bla 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 gitu-gitu. Akhirnya ngumpul lah. Pas ngumpul ekspektasinya kan, main bareng nih ya kan. Ternyata pas datang, pada belum bisa baik ya kan. Oke kita latihan dulu bersama. Nah terus abis itu latihan, ternyata asik juga nih kalau misalnya latihan bareng gitu kan. Akhirnya ya udah kita rutin nih kalau latihan sekali-sekali doang kayaknya nggak jadi apa-apa gitu kan. Rutinnya berapa dalam seminggu berapa kali tuh? Akhirnya waktu itu kita putusin ya udah kita setiap hari Sabtu nih seminggu sekali gitu kan. Gitu. Nah dari situ udah mulai rutin karena kita latihannya juga kan di alun-alun ya di ruang terbuka. Nah akhirnya banyak tuh yang nanya-nanya gabung. Akhirnya oh ya udah kita seriusin aja. Nah kalau Joni sendiri nih, kan ini kan banyak kemudian anaknya beda-beda umur di sini. Mungkin ada yang dari 8 years old atau 8 atau 9 tahun. Itu gimana cara melatihnya biar bisa jadi satu kesatuan orkestra? How can they play together because they have a different skill and different age. So how can they play together like? Because I make the arrangement in different levels. Ya, oke. Translate. Oke. Karena Joni ini akan menyesuaikan aransemennya untuk level yang berbeda sehingga mereka semuanya bisa main bersama dengan skill yang beda. So dia main satu string, satu finger. Satu finger. Cuma satu senar. Tapi main sama-sama, bisa sama-sama. Nah itu tapi latihannya berapa lama? How long you train them to Play together. play together? 2 weeks.
Oh, 2 weeks for lagu terakhir tadi 2 weeks. Yeah. Wow, keren banget. Aku belum yakin bisa 2 minggu langsung latihan kayak mereka. Ada mungkin yang bisa lebih cepat lagi, apa tergantung anak ya sih kalau misalnya belajar untuk main biola sendiri? For playing the violin, it depends on the children's or what? What's the most important? On the love of music. Oh, level musiknya Simple. sih. Oh, on the level of the music. Oh, No, tergantung not level, love. love, cinta. Betul. Oh gitu, jadi kalau misalnya dipaksa orang tuanya nih mungkin agak sulit kali ya. Sulit Nih, sekali. yang senyum-senyum kelihatannya kayak tertekan. Adakah yang terpaksa di sini? Aku penasaran. Tapi, nah ini awalnya memang ditujukan untuk komunitas biola Tangerang ini untuk anak-anak atau memang untuk remaja atau seperti kakak sendiri sih sebenarnya awalnya? Enggak, kita nggak ada batasan usia sih karena sebenarnya ini kan yang kebetulan hari ini Yes. yang datang emang yang masih remaja-remaja ya kan. Seumuran kita ya? Di bawah kita sih Di bawah kita. sebenarnya ya kan. Ya, Terus. Nah, cuman ada anggota kita juga yang dia Omarut tuh berapa ya? Omarut tuh 50 ada anggota kita yang memang udah oma-oma. Berapa tahun? 62? Oh, 62, benar 62 62. Iya, benar, tahun 62. masih ikut main biola? Iya, dan masih gabung sama kita. Oke, itu Masih. lehernya gak sakit ya kan main biola kan dia kan hope ini ya kan, apa namanya biolanya di Iya, sini kan. di shoulder. dijepit, ya. Enggak lah, kan diajarin. Johnny will teach. Ya, right. Tapi Joni, kamu punya kendala nggak? Apa obstacle gitu misalnya untuk melatih mereka kan kebanyakan majority they speak in Indonesia, bahasa Indonesia. Kan ini kan beda bahasa. Ini ada kendala nggak sih sebenarnya untuk melatih mereka? The problem because sometimes we talk in a different language. No problem. But actually, the language is the music. Oke. Actually what? Sorry, could you? The language is the music. The language is the music. So how you, gimana cara dirimu, Joni, untuk mentranslate itu semua ke anak-anak dan bisa lebih mencintai biola sebenarnya? How you explain to the member to love their violin? This is we just do. Just It's do it. magic. Lakukan It's magic. aja dan It's itu seperti magic. sihir dan magic. Yes. Oke, baik. Nah ini juga penasaran juga. Aku pengen lihat nih, katanya adik-adik ini pengen diajak battle nih. Seperti apa? Aku pengen lihat kira-kira kita akan saksikan di Sapa Indonesia Akhir Pekan usai jeda. Oke. Wah, masih bersama dari Sapa Indonesia Akhir Pekan, Francisco Donasiano dan komunitas biola Tangerang. Wah, tadi challenge anak-anak ya. Deg-degan sih kalau aku yang disuruh Deg-degan challenge. nggak tuh, coba tanyain. Deg-degan nggak sih? Deg-degan. Serius deg-degan. Ah, gampang kali ngelawan dia nggak sih? Ngelawan teman sendiri lebih gampang. Tapi kalau saya sendiri latihannya udah berapa lama? Kurang lebih 8 sampai 9 tahun. 8 sampai 9 tahun, udah kayak wajib belajar ya? 8 sampai 9 tahun. Awalnya tapi untuk latihan, Shahnaz itu awalnya memang suka, dipaksa dulu sama orang tua, dicemplungin lah ibaratnya, atau gimana? Disuruh dulu, Oke. dicemplungin ya. Oke. Terus habis itu lama-lama suka. Kenapa awal pernah nanya nggak, kenapa awal mula disuruhnya biola? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Nggak pernah nanya juga? Tapi akhirnya bisa jatuh cinta gimana caranya?
8 sampai 9 tahun ini? Nggak bisa berkata-kata kalau itu. Gak bisa berkata-kata apa mungkin gara-gara teman-temannya? Nggak juga. Gak juga? Suka aja. Gara-gara suka. Nah kita tanya kalau gitu sama Bu Win. Bu Win, Iya. kalau untuk meningkatkan rasa cinta anak-anak pada alat instrumen ini, sebenarnya itu psikologinya itu harus dimulai dari anak-anaknya sendiri, apa emang harus dipancing sama orang tuanya dulu sih? Ya, harusnya memang kalau masih kecil. Kayak memang, gini ya, kayak kecil ya. Mungkin lebih kecil lagi. Mungkin. Oke. Itu sudah diperlihatkan atau diperdengarkan, nah itu kan mulai ada rasa tertarik ya. Oke. Tapi kalau untuk main, kan beda ya mendengarkan sama bermain. Nah kalau bermain, ya dia harus mencoba. Oh. Dan dia harus tumbuh rasa suka terhadap sesuatu gitu. Berarti untuk pemicunya ini harus dari orang tuanya sendiri, alat musiknya itu misalnya sering didengarkan kalau misalnya drum atau mungkin tadi kayaknya ada ukulele juga di ukulele itu kayak gitu ya. Oh, betul. Kalau misalnya anaknya nggak curious atau nggak tertarik gimana tuh seiring perjalanan waktu? Apakah ntar coachnya bisa bantu atau mungkin dari teman-teman komunitasnya? Iya. Memang agak sulit ya kalau tidak ada rasa suka dari dalam ya. Tetapi ya kemudian kerja keras yang ada di komunitas untuk melatih supaya mereka ayo bareng-bareng. Kan karena tidak main sendiri ya, jadi main sama-sama, mungkin melihat kok di situ ada yang main, begini dan sebagainya, mungkin akan tumbuh rasa suka. Bu Win, kadang-kadang kan kalau anak kecil kan biasanya mut-mutan. Saya aja mungkin juga mut-mutan nih untuk latihan. Pernah nggak sih cara nge-handle gimana sih biasanya? Ya memang agak sulit ya, tapi memang kemudian harus diperlihatkan bagaimana bahwa lewat musik, lewat isi dari musik tadi ada yang ceria dan sebagainya, itu mungkin akan lebih tertarik. Dan kemudian tadinya mungkin males-malesan, yang lain ikut main, akhirnya muncul juga rasa tertarik untuk agak lebih semangat. Penasaran sama adik-adiknya nih, ada mari Naufal kita sama tanya-tanya. Syakir. Ayo coba sini maju, ikut kita. Halo, namanya siapa tadi? Naufal. Ini? Syakir. Oke, Naufal sama Syakir. Awalnya untuk gabung di komunitas biola ini emang suka atau gimana sih? Boleh ceritain nggak? Naufal dulu coba. Iya. Gimana coba? Kalau aku disuruh mama terus karena kakak juga latihan bola jadinya jadi suka juga. Bola apa biola? Biola. Oh biola. Kakaknya yang mana? Itu. Oh, ada kakaknya. Kalau Syakir gimana awal mula suka main biola ini? Memang suka apa karena sering dengerin atau gimana tuh Syakir? Kalau aku sih tertarik pas waktu itu kan teteh itu ada konser tuh, aku lihat kayak tertarik juga pengen main biola, mau nyoba gitu. Berarti memang dari orang terdekat ya Bu ya. Ini jadi memberikan inspirasi juga seperti tadi kata Kayak Joni bilang. contoh ya. Contoh. Nah tapi pernah nggak sih kalian ini latihan kan kalau nggak salah tuh kata Kak Agnes itu seminggu sekali tuh setiap hari Sabtu, pernah nggak sih kayak mah nggak mau untuk latihan? Pernah nggak Naufal? Pernah. Kenapa? Waktu itu lagi main sama teman. Main sama temen. Emang lebih asik daripada biola waktu itu? Kadang-kadang aja. Oh kadang-kadang aja. Kalau Syakir pernah nggak? Enggak. Kenapa? Karena seru aja bisa main sama teman, bisa gak di rumah terus gitu. Gak di rumah terus. Nah, tapi kan kalian biasanya kan teman-teman pada main game tuh. Kenapa sih kalian milih main biola dibanding main handphone atau main game? Kalau Naufal kenapa? Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa emang nggak dibolehin main konsol di rumahnya? Boleh aja. Oh boleh aja. Kalau Syakir? Aku gak dibolehin, jadi aku cari hal lain untuk menggantikan gitu. Jadi untuk menghibur, jangan main game terus gitu. Oh menghibur jangan main game terus. Berarti nanti bisa dituangkan juga ke dalam musik juga tuh. Kalau lagi kesel makin digeseknya makin kenceng tuh. Iya, bisa. Dan memang gimana? Jadi lebih bisa mencurahkan emosi ya berarti ya? Iya. Tapi kalau sehari itu biasa dialokasiin juga nggak untuk latihan di rumah? Enggak. Enggak. Kalau kamu? Kenapa? Di rumah main nggak? Main. Main juga. Tapi kalian bangga nggak sih misalnya disuruh misalnya bu guru ataupun juga pak guru untuk main di depan kelas, pernah coba nggak? Pernah. Pernah. Bangga nggak kamu rasanya? Bangga. Bangga. Syakir? Belum. Oh belum. Tapi mau coba? Iya. Mau coba yakin? Oke, nah ini kalau untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak ini, khususnya di dunia pendidikan itu seperti apa sih Bu Win untuk memacu percaya dirinya mereka itu ngaruh juga ya latihan musik?
Ya, sangat berpengaruh karena ini kan lebih kepada kreativitas ya. Dan kalau itu kemudian dia tumbuh dalam dirinya dan kemudian dia mampu menyelesaikan satu tugas, itu kan ada sesuatu kebanggaan dari dalam. Apalagi kalau ada aplaus. Oh, jadi kalian seneng ya kalau dikasih tepuk tangan meriah gitu dari orang-orang ya? Seneng. Oh, gitu harus Tidak ada. ada support dari lingkungan dan itu akan membuat dari dalam sudah punya kemampuan, skill tersendiri dan itu sudah dengan sendirinya. Oke. Mereka akan punya rasa itu. Nah, ada dampak sendiri nggak sih dengan latihan alat musik instrumen seperti biola ini untuk kedepannya ke anak-anak mungkin jadi menyerap pelajaran lebih cepat atau seperti apa tuh Bu Win? Iya, bukan hanya biola sebenarnya, tapi biola itu saya rasa agak sulit juga ya main biola. Nanti coba dicoba. dicoba. Tapi kalian gimana? Sebenarnya itu mengembangkan otak besar ya, dan otak besar kan isinya kan seluruh kemampuan di dalam belajar. Ya, dan itu mau tidak mau kemampuan berbicara, kemampuan logika, kemampuan ini semuanya akan berkembang. Oke, nah ini kan kita tadi kan ini bisa melatih juga nih apalagi dari kecil nih Kak Agnes nih. Kalau kita mau gabung, tapi aku misalnya kayak aku nih belum punya biola itu bisa nggak sih di komunitas biola Tangerang itu? Bisa banget. Jadi emang kita kan emang komunitas kita kan terbuka nih untuk semua masyarakat. Jadi kalau misalnya emang mau gabung bisa langsung datang ke alun-alun Tangerang. Itu setiap hari Sabtu kita latihan jam 3 sore gitu. Kalau belum punya biola bisa datang dulu untuk coba apakah emang tertarik atau emang suka nggak sih gitu kan. Nah mungkin kalau kasih tertarik boleh tuh cobain dulu sama Shanas. Aduh takut. Iya. Kalian cobanya waktu itu juga ke Shanas juga? Enggak. Kamu? Enggak. Apa ada guru lesnya dulu sebelum ikut ini? Enggak ada. Nggak ada, langsung cobanya di komunitas? Iya. Kamu, Nova? Iya, langsung coba di komunitas. Oke, quick question. Pertanyaan cepat. Kamu lebih milih main game apa main biola? Biola. Biola, kamu? Biola. Biola. Nah, kalau ini Bu, untuk mengurangi antara kan anak zaman sekarang, adiksinya adalah game ataupun juga gadget. Gimana sih cara untuk menumbuhkan rasa sukanya mereka ke alat instrumen di tengah serbuan gadget atau gawai? Ya, itu sangat berbeda-beda ya antara anak-anak. Tetapi kalau memang tidak diperbolehkan seperti ini, kan tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan main, akhirnya mencari aktivitas lain dan yang dia pilih ternyata main musik. Oke. Nah, tapi kalau misalnya memang kemudian lebih banyak musik, ada stimulasi ya untuk bermain musik, saya rasa main game agak bisa kurang. Saya akan mencoba nih stimulasinya nanti sama salah satu rekan-rekan dari komunitas biola Tangerang. Sanas kayaknya udah siap nih untuk menyiksa saya kayaknya. Kita akan kembali Sapa Indonesia akhir pekan sesaat lagi. Ya, kembali di Sapa Indonesia akhir pekan dan memang sesuai janji, saya akan diajari oleh komunitas biola Tangerang untuk coba main biola. Kita boleh, may I try to... Shanas mungkin boleh ajarin aku gimana? Kayaknya takut ya sama Intimidasi, aku terintimidasi. Mau coba ya? Coba boleh. Oke. Show me. Just relax, relax, ya. relax. Susah sekali, relax. Oke, I do everything. Relax. Oke. I do everything. Turn your head a little bit. Sudah. Sudah. 100.000 euro. Ini yang bikin dia relax sebenarnya. Don't do anything. Okay. No. Relax. Relax. Here we go. Put them there. Pink here. This one here. This one here. This one here. Just relax. Here we go. Relax, oke. Disuruh relax tapi nggak bisa relax, mahal ini ternyata. Tapi awal-awal untuk Shanas juga latihan itu emang harus seperti itu ya? Iya. Soalnya aku kalau waktu dulu ikut orkestra itu palanya harus, aku ngeliatin mereka harus teklek, ternyata kayak gini aja cukup ya? Boleh doang. Oke, itu latihannya berapa lama Shanas untuk sampai bisa kunci-kuncinya dan lain sebagainya? Itu sama nggak sih sama kayak gitar atau ukulele sebenarnya? Beda. Beda? Karena biola ini nggak ada fretnya kan. Oke. Jadi kita harus pakai feeling buat mencet nadanya.
Berarti kalau nggak ada feeling susah ya? Kayak nggak ada perasaan agak susah ya untuk PDKT sama biola. Atau mungkin boleh ditunjukkan juga, Sanas itu latihan basic itu seperti apa? Mungkin dari Sanas dulu yang coba. Boleh Sanas coba untuk biolanya sendiri latihan basicnya seperti apa? Jonas will show the basic technique for violin. Basic tekniknya itu jepit biola pasti. Oke. Karena kita nggak bakal nopang pakai tangan, kita harus jepit. Oke, nopangnya Oke, pakai iya. jepit, oke. Jadi kita, ya. Terus sama megang bownya harus benar. Oke, coba tunjukin. Itu ngaruh ya berarti, Nek? Oh, pamer nih, sombong. Nah, terus kalau untuk belajar kunci-kuncinya nanti gimana tuh? Kan kalau mungkin kalau untuk menggesek biolanya itu kan udah nih. Nah, abis itu latihannya apa lagi tuh setelah itu? Teknik gesek. Gimana tuh? Coba boleh Jadi tunjukin. ada gesek panjang, Oke. portato, Oh, patah-patah ya berarti ya, Iya. oke. staccato, Oke. ya, terus ada banyak lagi. Dan ada banyak lagi. Itu latihannya setahun bisa nggak sih kira-kira atau sebulan aku mau coba? Bisa lah, Bisa. Bisa banget. Kalau telaten, Kalau telaten. Sebenarnya biola tuh yang susah bukan tekniknya tapi sabarnya sih. Iya, Karena harus kita harus sabar. sabar. harus sabar, Bang. Harus sabar banget. Nah, ada nggak sih kemudian satu lagu yang buat kamu pengen belajar banget untuk main biola akhirnya, oh jadi bisa nih gara-gara terpacu untuk lagu itu? Pernah ngalamin nggak, Sanas? Belum pernah sih. Belum pernah. Tapi kalau untuk setiap dapat lagu baru, misalnya tadi kan aku nyontek tuh ada bujangan tuh, latihannya berapa lama biasanya? Kita sebulan ada kayaknya. Apa kurang dari sebulan atau 2 bulan? Kurang dari sebulan. Tapi diajarin baca partiturnya dan lain sebagainya untuk kunci-kuncinya juga nggak sih? Iya. Diajarin juga? bener-bener dari nol. Dari nol, diajarin coach atau enggak diajarin sama Iya. Agnes juga? Oh, jadi gitu. Tapi kalau teman-teman yang lain juga kayak gitu? Maksudnya belajar bareng, duduk Iya. partitur bareng, baca semua? Oh, oke. Itu udah pernah latihan kemana aja? Kalau di sini ataupun juga udah mungkin perform di mana aja? Kalau latihan pernah kita lintas komunitas ya. Ke Tamsur pernah jangan bilang? Pernah. Oke, terus? Terus yang rekor muri 1000 pemain lagu Indonesia Raya juga pernah yang di GIS ya. Yang di 1000? 1000 Wow, pemain baik. biola. Terus? Terus IOIF ya. Ensemble Indonesian Orchestra Ensemble ya Festival. Oke. di 2019. Nah kan udah berbagai acara nih diikutin oleh KBT juga ataupun juga Sanas. Nah next mungkin punya rencana apa lagi nih ke depan? Mungkin ikut lomba kah atau apa tuh Sanas? Atau mungkin dari komunitas biolanya akan ikut lomba atau event atau apa itu yang terdekat Kak? Nah kebetulan sih ini kita karena sebelumnya kan Johnny ini nih kita LDR nih sama Johnny gitu kan. Nah sekarang kan Johnny udah stay di Indonesia. Nah kebetulan kita lagi mau garap konser Our Journey itu di September gitu kan, dan Johnny as a music director, jadi dia yang akan ini gitu. Oh iya, dia banget. Apa namanya? Johnny as a music director, dan memang karena komunitas biola Tangerang ini kan memang didirikan itu bukan dari Profesional. Kami itu bukan memang yang akademisi musik yang emang dari lulusan sarjana musik mana gitu. Enggak. Dan Jadi aku bisa ikut nih ya? bisa banget. Ayo ikut. Terkuasa sama dia. Nah, jadi kedatangan Johnny ke sini itu memang sangat membantu sekali. Jadi kita diajarin tekniknya gimana, dan Our Journey ini adalah salah satu bentuk kolaborasi kita untuk menunjukin bahwa ini nggak cuman soal skill, tapi soal how we love the music, and music is our language. Gitu Nah, sih kalau kata Johnny. kalau gitu kita akan buktiin apakah mereka benar-benar cinta semua nih. Kayaknya ada belasan orang di sini benar-benar cinta sama biola dan musik nih. Nah, karena sesaat lagi Sapa Indonesia akhir pekan akan selesai bersama saya Francisco Donasiano, tapi ada bujangan dari komunitas biola Tangerang. Silahkan, aku pengen dengerin. Terima kasih teman-teman. Oke.